Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Kali ini Bunda Liza akan menceritakan sebuah kisah yang pastinya seru, asyik, dan menakjubkan. Apalagi kalau bukan salah satu dari kisah Nabi yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Penasaran sama kisahnya? Yuk kita simak kisahnya. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, termasuk gunung, laut, tumbuh-tumbuhan, hewan, matahari sebagai sumber panas, dan bulan sebagai penerang malam. Allah Maha Kuasa. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah berfirman, kun, atau yang berarti jadilah, maka jadilah apa yang dikehendakinya. Sesudah menciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian Allah menciptakan jin dan iblis dari api yang sangat panas. Setelah Allah menciptakan langit, bumi seisinya, malaikat dan jin, maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintahkan untuk mengelola dan merawat bumi. Hal ini diutarakan kepada para malaikat. Allah berfirman, "Aku akan menciptakan manusia untuk menjadi pengatur di bumi." Lalu Allah menciptakan Adam dari tanah dan lumpur hitam. Kemudian dimasukkan ruh ke dalamnya. Adam kemudian hidup, bisa berdiri tegak, dan mulai bernafas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Bersujudlah kalian para malaikat kepada Adam. Kemudian malaikat pun bersujud untuk rasa hormat dan rasa syukur atas terciptanya Adam. Namun hanya iblis yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Ia berani menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Apakah yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud kepada Nabi Adam?" Lalu dengan sombongnya iblis menjawab, "Aku tidak akan bersujud kepada Nabi Adam karena Nabi Adam hanya tercipta dari tanah, sedangkan aku tercipta dari api. Sesungguhnya aku yang paling hebat daripada dia. Aku tidak akan mau bersujud kepada Nabi Adam karena aku yang paling hebat daripada dia." Setelah mendengar perkataan dari iblis, Allah pun murka terhadap iblis karena telah menolak perintahnya. Lalu iblis diusir dari surga. Allah mengajarkan Nabi Adam yaitu nama benda-benda yang dilihatnya. Dengan demikian, Nabi Adam mengetahui nama benda-benda di muka bumi. Itulah pengetahuan dasar yang diperlukannya untuk mengatur dan merawat bumi. Allah berfirman, "Sebutkanlah para malaikat nama benda-benda itu." Lalu malaikat menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang telah Engkau ajarkan," ucap malaikat dengan takjub. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Adam, sebutkanlah nama benda-benda itu." Lalu Nabi Adam menjawab nama benda-benda yang diketahuinya. Seperti di dalam Al-Quran,
Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Allah berfirman, dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Itulah kisah dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Hikmah yang dapat dipetik dari kisah ini adalah seluruh semesta ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Jadi kita sebagai umat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah seharusnya taat pada perintahnya, dan kita sebagai makhluk yang diciptakannya juga tidak boleh sombong, karena sombong itu adalah salah satu perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian cerita kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Lebih dan kurangnya Bunda Liza mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.